Elkan Bagot akui bugar, siap bela timnas Indonesia lawan Libya pada uji coba jilid 2. Seperti diketahui, Elkan Bagot tak masuk dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia saat menghadapi Libya pada laga perdana Selasa lalu. Bagot dalam kondisi kurang bagus setelah mengikuti agenda bersama klubnya, Ipswich Town. Tanpa Elkan Bagot, timnas Indonesia harus menyerah 0-4 dari Libya. Pemain keturunan Indonesia itu menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Libya dan Iran pada uji coba terakhir jelang Piala Asia 2023. Kami masih punya beberapa uji coba lagi, jadi kami saat ini bersiap untuk menghadapi semuanya dengan memanfaatkan waktu yang ada sebelum turnamen dimulai, kata Elkan Bagot. Elkan Bagot pun mengaku siap membantu timnas Indonesia bersaing pada Piala Asia 2023. Menurut Elkan, kondisinya 100% bugar saat ini. Hari yang bagus dan kondisi lapangan juga baik, rekan-rekan yang lain juga dalam kondisi fit dan saya siap untuk Piala Asia nanti, jelas Elkan Bagot. Timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023. Pasukan Sintayong akan bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Pembelaan diri Justin Hubner setelah debutnya bersama timnas Indonesia tidak berjalan mulus. Justin Hubner menjalani debut bersama timnas Indonesia. Debut itu dijalani saat skuad Garuda menghadapi Libya dalam laga uji coba persiapan Piala Asia 2023. Namun, Justin Hubner tidak menjalani pertandingan itu dengan baik. Ada dua blunder yang dicatatkan pemain berusia 20 tahun itu. Pertama, kesalahan umpan Justin Hubner membuat kepanikan di lini belakang timnas Indonesia. Blunder itu pun berbuah gol kedua bagi timnas Libya. Sementara untuk gol ketiga Libya, Hubner bahkan melakukan blunder yang lebih parah. Ia melepaskan umpan menyilang di kotak penalti sendiri yang bisa dipotong pemain Libya. Pada pertandingan itu, timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 0-4. Kekalahan yang menjadi modal buruk sebelum berlaga di Piala Asia. Justin Hubner pun berbicara setelah laga yang layak dilupakan itu. Ia merasakan beberapa kesulitan bersama timnas Indonesia. Pertandingan pertama bersama timnas Indonesia senior, Hubner mengalami kesulitan karena sistem baru dan adaptasi untuk Hubner. Meski demikian, Justin Hubner merasa senang dengan laga debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain Wolverhampton Wanderers itu bersiap untuk laga yang lain. Timnas Indonesia dijadwalkan masih memiliki 2 pertandingan uji coba sebelum berlaga di Piala Asia. Skuad Merah Putih akan kembali menjajal Libya sebelum berangkat ke Qatar. Selepas laga itu, timnas Indonesia akan terbang ke Qatar. Mereka akan menghadapi Iran pada 9 Januari 2024 sebelum benar-benar berlaga di Piala Asia 2023. Sintayong selaku pelatih timnas di Piala Asia 2023 cukup berani bereksperimen yang sangat berisiko. Sintayong membuat sejumlah keputusan menarik dalam penentuan 11 pemain pertama timnya. Di bawah Mister STY memilih sosok Syahrul Trisna yang pemanggilannya kali ini menuai kontroversi. Kejutan menarik lainnya adalah terpilihnya bek asal PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo, untuk berduet dengan Rizky Ridho di jantung pertahanan skuad Garuda. Sementara itu, 2 pemain di lini depan, yakni Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat, tetap menjadi pilihan utama STY meski pemanggilan mereka banyak dipertanyakan. Pertahanan Indonesia pun dibuat cukup kewalahan oleh serangan Libya. Di sisi lain, Dendi dan Dimas beserta 2 pemain ofensif lainnya kesulitan membobol pertahanan lawan. Memasuki babak kedua, Sintayong memasukkan sejumlah pemain seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga debutan Justin Hubner. Serangan Indonesia pun menjadi lebih cair. Sayangnya, Indonesia justru kebobolan 3 gol di paruh kedua. Masalah pelik di semua lini dari kekalahan telak melawan Libya bisa disimpulkan bahwa semua lini timnas Indonesia mengalami masalah. Di sektor penjaga gawang, Syahrul Trisna tak mampu menepis keraguan dan bahkan kebobolan gol dari tengah lapangan di akhir laga. Beranjak ke lini belakang, masalah pelik terjadi di babak kedua ketika Jordi Amat berduet dengan Justin Hubner. Duet anyar ini terbukti sangat sering miskomunikasi dan berakibat terciptanya 2 dari 4 gol Libya. Di lini tengah, Klok sekali lagi menunjukkan performa di bawah standar. Demikian halnya dengan Ricky Kambuaya. Aliran bola dari lini tengah sedikit membaik di babak kedua dengan masuknya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Masalah tak kalah peliknya juga terjadi di lini depan.
Duet Dendi dan Dimas semakin kesini semakin menunjukkan penurunan performa. Shin Tae-yong pun punya PR besar menjelang Piala Asia nanti.